Jadi kalau biasa orang lihatnya human capital itu kan sesuatu yang sifatnya administratif gitu ya. Tapi kalau di BCA kita melihatnya sebagai sesuatu yang strategik. Kita bagi jadi 3 kalau human capital di BCA. Human capital yang pertama itu human capital strategy and solutions. Di mana di human capital strategy and solutions itu keluar dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Lalu kemudian hal-hal yang terkait dengan pengembangan talent di situ. Terus kemudian ada juga tadi kebijakan itu ada yang kaitan kebijakan finansial, hal-hal yang kaitan dengan compensation benefits gitu ya. Dan ada juga yang kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Kita juga ada human capital system dan ada data analitiknya juga di situ. Nah, terus di strategic and solutions itu juga ada employee experience and communication. Yang kedua, itu juga ada human capital services. Nah, kalau human capital services ini yang kaitannya dengan administratif. Nah, yang terakhir itu ada human capital relationship. Nah, di human capital relationship inilah ada masuk ke business partner. Itu garis besarnya human capital management di BCA. Ya, pertanyaannya menarik banget ya. Jadi, bagaimana menghubungkan trainingnya sama attracting talentnya. Sebenarnya kalau yang kita lakukan pertama kali itu jauh sebelum si talent itu join dengan kita sebenarnya. Itu yang kita lakukan pertama kali dengan masuk ke kampus-kampus. Untuk menjelaskan sebenarnya ada proses apa aja sih yang terjadi di dalam banking itu sendiri. Jadi kalau ditanya mencari bibit unggulnya mulai dari mana sih? Mulai dari ketika kita masuk pertama kali ke kampus-kampus tadi. Jadi kita juga ada sharing leadership di sana dan tentu saja orang-orang yang tertarik untuk datang ke seminar itu kan berarti orang-orang yang memang tertarik untuk menjadi seorang leader gitu ya. Bagaimana kita memastikan mereka juga mengerti ini loh sebenarnya yang value-value yang dibutuhkan untuk join ke BCA. Oh ini loh kompetensi-kompetensi umum yang harusnya dimiliki. Itu yang pertama. Nah, lalu kemudian ketika mereka join ke BCA pertama kali. Nah, pada saat mereka join ke BCA pertama kali itu nggak langsung dilepas tuh. Kita sudah prepare training-training yang harus dia ikuti. Mulai dari training in class, kemudian juga ada training yang sifatnya online gitu. Jadi mulai dari awal si pekerja itu atau talent ini juga tahu, oh kalau masuk ke BCA itu akan selalu belajar sampai dengan si karyawan itu nantinya mau pensiun. Ketika karyawan mau pensiun pun kita sudah siapkan training lagi. Mulai dari awal sampai kemudian dengan akhir perjalanannya full of training karena ini sesuai dengan value kita yang keempat. Continuous pursuit of excellence gitu ya. Jadi setiap hari kita harus belajar, tapi belajarnya itu bisa melalui pekerjaan, tapi di tengah-tengahnya kita juga berikan training-training. Pemberian trainingnya ada yang sifatnya benar-benar hard kompetensi, memang yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bekerja dengan maksimal di bidang itu gitu ya. Kalau contoh dia seorang marketing, dia harus tahu negosiasi, produk kredit, produk bisnis, dia harus tahu manajemen risiko misalkan. Itu kan hard skill-nya gitu ya. Tapi kita juga siapkan training-training soft skill yang boleh dipilih oleh karyawan gitu. Yang sesuai dengan jenjang kepangkatan, eselon gitu ya, yang jadi disesuaikan dengan kebutuhan dia. Nah, di training-training soft training itu ada yang terkait dengan leadership. Kalau saya kok berasa saya kurang ya untuk public speaking gitu ya. Ada nggak sih trainingnya? Ada, kita siapin. Oh kok saya kurang ya untuk kemampuan misalkan komunikasi dengan lintas generasi misalkan gitu. Kita siapkan trainingnya gitu. Mostly kita siapkan training berdasarkan kebutuhan-kebutuhan karyawan juga. Nah, jadi dengan kita lakukan itu dan kita sharingkan itu di depan, itu akhirnya membuat karyawan-karyawan merasa oh ini tempat yang tepat untuk kita tumbuh. Yang sedang kita lakukan adalah kita melihat apa sih yang terjadi di setiap proses yang ada baik itu di kantor pusat sampai dengan kantor cabang. Nah, di setiap proses itu kita coba melihat lagi sebenarnya mana yang kita bisa masuk teknologi di sana. Ketika kita developing, kita selalu bicara tentang 3 hal gitu ya. Tentang people, tentang teknologi, dan tentang prosesnya gitu ya. Bicara tentang teknologi harus cepat langsung di-adapt dengan kita. So, kita investasi di teknologi nggak main-main gitu ya. Jadi boleh dibilang begitu kita lihat, oh jumlah transaksi di BCA terus meningkat, maka apa yang kemudian kita lakukan? Kita harus bangun data warehouse lebih besar lagi. Kita terus bangun terus gitu ya. Nah, teknologinya ada, prosesnya kita lakukan. Tapi kalau people-nya nggak siap gimana gitu kan? Nah, kemudian people-nya itu kita juga masuk ke sana. Kita ada mulai dari perekrutan anak-anak IT-nya, yes, tapi kan masih raw ketika kita ambil. Nah, kemudian
memang ada program yang tadi, salah satunya pendampingan, itu kita lakukan gitu ya. Lalu kemudian kita juga ngambil sertifikasi-sertifikasi. Jadi memang kalau dibutuhkan, skill tertentu harus ada sertifikasinya nih, untuk kemudian kita bisa going forward lebih kencang gitu ya, dan kita nggak apa-apa, kita spend besar di situ. Nah itu menurut saya salah satu juga yang akhirnya membuat karyawan merasa, kalau saya di sini, saya nggak cuman sekedar dapat compensation benefit, tapi saya juga bisa mendapatkan banyak hal lagi untuk memperkaya diri saya gitu ya. Nah itu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang ketika melihat, yang satu sudah disertif, satu sudah dapat pendidikan macam-macam, akhirnya orang juga tertarik untuk, saya doing more, better and better and better, supaya saya juga dapat kesempatan di situ gitu ya. Leader-leader kita, untuk beberapa leader yang memang kita lihat, leader yang talented dan kita juga mau mereka untuk bisa dorong timnya lebih baik gitu ya, kita spend more mereka untuk training di luar gitu ya, ambil study di luar, short course gitu ya, yang kaitannya ketika mereka pulang mereka bisa doing something yang lebih baik lagi buat kita di BCA gitu. Nah itu salah satu yang kita pakai buat shorten the gap-nya juga gitu ya, antara apa yang kita mau kejar gitu ya, perbaikan teknologi, proses, efisiensi, meningkatkan productivity dengan penerapan teknologi tadi, dengan people-nya, reskill people-nya, upskill people-nya gitu ya, kita masuk ke sana. Nah ini kan ada teknologi yang tercipta yang baru. Kita buat digital body. Digital body itu gunanya adalah menjembatani generasi-generasi yang mungkin secara teknologi ada gap, dijembatani dengan anak-anak muda yang lebih menguasai teknologi. Sehingga kita mengharapkan yang senior-senior ini juga bisa closing the gap nih kalau kaitan dengan teknologi. Kalau di kantor pusat sendiri, bagaimana kalau kita bicara tentang coding, itu kan ada high code gitu ya, yang mungkin anak IT yang lebih bagus, jago gitu ya. Tapi juga ada yang low code. Low code itu yang lebih simple sebenarnya. Nah, training tentang low code itu kita berikan kepada seluruh unit kerja di kantor pusat. Sehingga untuk sistem-sistem yang sifatnya simple, sederhana, bisa diberlakukan di unit kerja itu saja, kita membuka diri, silakan unit kerja buat sendiri dengan low code tadi. Ada trainingnya, ada pembekalannya, dan ketika kesulitan ada tim IT yang juga akan assist di situ. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bicara tentang pengembangan teknologi, efisiensi, productivity yang tadi kita bicara tentang teknologi, nggak harus mengandalkan teman-teman IT gitu ya. Mereka bisa kerjakan sendiri dengan low code tadi gitu. 97% leaders di BCA itu memang benar-benar leaders yang grow dari dalam, grow from within gitu ya. Mulai dari dia masuk lewat jalur trainee, lewat jalur perekrutan gitu ya. Itu 97%. 3%-nya itu memang kita rekrut dari luar karena memang kita butuh kemampuan-kemampuan yang spesifik. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Kenapa kita bisa lakukan growing from within sampai dengan 97%? Pertama, kita punya program untuk perekrutan di awal, ada yang namanya MDP, Management Development Program, di mana memang dari awal settingannya orang-orang yang masuk ke program MDP ini akan bicara tentang general banking. Memang dipersiapkan supaya seorang leader kan pasti harus tahu end-to-end di bankingnya akan seperti apa gitu ya. Selain itu, setiap kenaikan eselon gitu ya, kita akan ada training persiapan untuk kenaikan eselonnya. Tiap jenjang itu ada training-trainingnya dan dibekali kompetensinya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di role dia selanjutnya gitu. Itu udah kita persiapkan di situ. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi di BCA yang sangat kuat adalah pendampingan dari leadernya. Itu yang sangat-sangat menginspirasi gitu ya, yang anak-anak yang di bawah untuk kemudian one day dia akan menjadi seorang leader yang akan seperti apa gitu ya. Leader-leader kita itu harus punya semangat atau culture budaya namanya senada. Apa itu senada? Senada itu senantiasa di sisi Anda sebenarnya. Itu sebenarnya tagline-nya kami keluar. Jadi ketika BCA senantiasa di sisi Anda, di sisi nasabah. Tapi kita juga berlakukan di dalam. Para leader juga harus bicara hal yang sama kepada timnya. Saya leader juga senantiasa di sisi Anda, tim. Gitu ya. Jadi ketika tim ada kesulitan, dia ada di sana. Kemudian senada ini juga kita bagi lagi. Itu terdiri singkatan setia, naungi, dampingi.
Jadi setiap leader di kita, dia harus setia menaungi timnya, maupun dari timnya itu mungkin ada yang kurang, gap-nya kurang banyak gitu ya, ada yang performnya very well, dia harus tetap setia. Terus dia harus menaungi timnya gitu ya, menjaga timnya, menjaga well-being di dalam timnya gitu ya, termasuk mendampingi. Nah, program-program pendampingan mulai dari buddy, advisory, itu diberikan oleh para leader kepada anggota timnya. Dengan melakukan 3 hal tadi, diharapkan sebenarnya tim yang setia, dinaungi, dan didampingi oleh para leader itu kemudian mereka bisa bertumbuh tuh. Mulai bertumbuh, kemudian kan kita ada training-training dari learning center yang kita berikan untuk membekali para calon-calon leader gitu ya. Training-training terkait dengan soft skill leadership itu juga kita berikan, baik dari internal maupun dari eksternal, itu juga kita kasih. Nah, terakhir, kita juga menanamkan satu budaya baru di BCA, namanya BCA Leader Plus. Nah, di dalam BCA Leader Plus ini ada 10 karakter. 10 karakter BCA Leader Plus ini bukan karakter yang kita comot dari luar, terus kemudian, oh ini bagus nih karakternya, kemudian kita taruhkan ke karakter di BCA Leader Plus. Enggak. Kondisi dari leader-leader kita dari zaman dulu. Karakteristik BCA Leader Plus ini, itu juga kita ceritakan kepada para staff. Sehingga para staff ini juga tahu, oh one day ketika saya mau jadi seorang leader, saya harus mengisi kompetensi apa nih? Saya harus punya karakteristik apa supaya menjadi seorang leader yang baik. Ketika bicara tentang hal-hal yang sifatnya umum, sifatnya general, sifatnya yang mudah dipelajari, yes, we're going digital gitu. Tapi ketika kita bicara yang sifatnya lebih spesifik tertentu, yang misalkan kita bicara tentang leadership itu kan is not about knowledge gitu ya. Di BCA itu kita lebih senang dengan sharing-sharing seperti itu. Maka sharing-sharing yang lebih efektif adalah sharing-sharing yang dilakukan dengan pertemuan tatap muka gitu ya. Makanya kalau kita bicara tentang learning di BCA itu, yang satu ya pasti ada teknologi platformnya yang digital tadi, tapi kita juga punya pertemuan tatap mukanya di BCA Learning Institute di Sentul gitu ya, dan kita akomodir karyawan baik dari internal maupun dari eksternal sebenarnya ingin belajar sesuatu tentang banking, tentang everything about finance gitu ya. Boleh masuk ke BLI dan belajar di situ, termasuk dari karyawan gitu. Dan kita menerapkan setiap karyawan itu harus punya jam belajar dan itu harus dipenuhi, dan itu masuk KPI. So kalau itu nggak dilakukan, KPI jadi nggak maksimum. Lalu kemudian selain training in class tadi itu, sebenarnya kalau kita bicara pemberian trainingnya itu sebenarnya kita berikan spesifik by role and job juga gitu. Jadi kita personalize berdasarkan kebutuhan si karyawannya. Menariknya di BCA dan membuat orang ketika berpindah role itu nggak jadi langsung, wah gelap nih saya di mana gitu ya, apa yang harus saya lakukan. Ada hal-hal yang dipersiapkan ke orang tersebut, ada training yang diberikan orang tersebut, ada pendampingan yang diberikan orang tersebut, dan sangat personalized gitu. Itu yang kita lakukan sebenarnya di BCA, mencocokkan dengan job post yang dia akan isi gitu ya, baik itu baru maupun ketika dia berpindah role, promosi gitu ya. Itu kita buatkan journey-nya, dan di setiap journey kita berikan pembekalannya. Bahkan mungkin tambahannya seperti ini. Kadang-kadang kita lihat, oh dia seorang marketer yang baik. Ketika dia menjadi seorang kepala pengembangan bisnis gitu ya, dia kan harus punya tim. Tadinya dia adalah individual player gitu ya. Sekarang dia jadi team leader gitu. Ini ada hal yang harus dibekali di dia gitu ya. Oh kalau kita bilang, oh ya langsung aja berikan training kepemimpinan, leadership gitu ya. Leadership itu sangat besar, sangat wide gitu ya. Nah kita berikan training khusus pembekalan buat mereka di role yang baru. Sebagai seorang kepala pengembangan bisnis cabang yang baru, maka kemudian kita berikan training leadership khusus untuk kepala pengembangan bisnis cabang. Jadi very personalized. Ketika seorang pertama kali masuk ke BCA, yang diberikan pertama kali itu adalah value-nya BCA dulu. 4 value BCA. Tapi ada satu value yang kaitan dengan pertanyaan tadi, yaitu continuous pursuit of excellence. Jadi mengharapkan perbaikan terus-menerus gitu ya. Nggak pernah berhenti untuk selalu memberikan yang terbaik gitu. Contoh, bank lain pakai ATM, oke, kita buat ATM.
Ketika kita buat ATM, yang ternyata yang terjadi apa? Banknya tetap ngantri. Kok bisa tetap ngantri? Kenapa? Karena ngambil duitnya di ATM, terus di-store-nya ke teller. Jadi sama aja gitu kan ya. Ngambil duit di ATM, store lagi ke teller. Jadi banknya tetap ngantri. Kemudian apa lagi yang terjadi? Oh ya udah, mulailah dikembangkan berbagai teknologi. Akhirnya masuk ke BCA by phone. Zaman dulu ada BCA by phone, ada SMS banking gitu ya. Lalu kemudian ada mobile banking. Sekarang ada juga My BCA. Ini continuous improvement yang terus terjadi gitu kan. Orang-orang yang di dalamnya gimana? Ya mau nggak mau terus continuous learning. Belajar lagi yang di luar ada apa? Apa harus kembangin lagi. Sampai kemudian jadi My BCA kayak sekarang. Lalu kemudian di dalamnya sendiri, kita menggunakan Kaizen. Continuous improvement, kita pakai Kaizen. Dan Kaizennya sendiri kita lombakan. Mulai dari yang paling basic. Kita awal-awal menerapkan Kaizen itu mulai dari merapikan meja. So basic banget. Lalu kemudian kita juga ada namanya BCA Innovation Convention. BIC ini sifatnya yang jauh lebih inovatif gitu ya. Itu yang besarnya, yang nasionalnya, skala nasionalnya. Kemudian di masing-masing unit kerja membuat inovasi yang kecil-kecil lagi. Kenapa nanti kemudian ketika ada ide-ide yang bagus, kemudian mereka akan kirim ini ke BIC tadi. Jadi budaya inovasinya, continuous learning-nya, continuous improvement-nya akhirnya jadi embed ke setiap karyawan yang ada di BCA. Kebayang ya kalau kita di BCA itu saat ini ada 26.000, 27.000 karyawan gitu ya. Semua berpikir untuk membuat inovasi-inovasi yang kayak tadi kan, maka kemudian setiap tahun pasti kita akan ada inovasi-inovasi yang muncul. Dan inovasi yang muncul ini kan nggak mungkin inovasi yang muncul seketika gitu ya. Itu pasti muncul dari karyawan yang mau terus belajar, karyawan yang mau terus improve gitu ya. Nah itu yang budaya yang kita bangun lewat Kaizen dan juga lewat BIC tadi gitu.